sekarang tuh udah bergeser, nyari pacar itu dilihat dulu uangnya seberapa. Itu udah pasti ya. Ya, karena banyak yang katanya sih planning ke depan. Kalau kehidupan sekarang kan susah. Jadi kalau kita nggak mapan tuh bangun rumah tangga juga susah. Oh iya, memang faktor utama kan ekonomi yang pada bilang pemecah kericuhan rumah tangga tuh bukan perselingkuhan, tapi nomor satu pasti faktor ekonomi. Anehnya kalau kita di zaman bapak kita, ya bapak saya tuh kerja sendiri, anak berapa? Anak 3, belum nanggung orang tuanya lagi, nenek kakek saya. Belum juga nanggung rumah, terus kebutuhan sehari-hari, tapi kerjanya cuma sendiri. Nah, di zaman sekarang suami istri itu harus kerja. Itu pun masih ngos-ngosan tuh ngurusin keuangan keluarga. Nah, ini fenomena seperti ini nih yang sedikit banyak memicu ya harus cari yang mapan. Setuju nggak seperti itu? Nah, kalau mapan itu yang harus cari Pak, dari dulu juga sama aja sih, cuma kayak mau memicu sekarang ya karena itu yang tadi gue bilang, karena zaman dulu nggak ada sosial media, nggak ada ajang pamer. Kalau sekarang kan kita anak kecil, mami temen aku di sekolah pakai iPhone, aku juga mau ikut gitu. Mami nih temen aku di Instagramnya nih jalan-jalan sama keluarganya aja ke Perancis, masa kita cuma ke Singapura, kan gitu. Yang dipamerin adalah patokannya orang lain. Jadi mengapa pengeluarannya juga harus lebih besar. Kalau zaman dulu ya gak ada sosial media, kita lebih tertutup, lebih fokus dengan apa yang kita capai, yang kita mau gitu loh. Tanpa harus ngelirik kanan kiri, kanan punya apa, kiri punya apa gitu. Nah sekarang kita coba nih ya, belak-belakan aja, kita bongkar ya. Punya nggak pengalaman? Misalnya Michelle itu kalau cari cowok itu seperti apa? Pengalaman mau kondo maksudnya? Hah? Pengalaman mau kondo. Jadi kalau tadi kan banyak cewek-cewek yang cari hartanya, lihat cowoknya punya harta apa. Kalau dari Michelle sendiri nih high quality nih, biasanya cari yang high quality juga. Menurut gua sih tiap cewek kebutuhannya berbeda ya, buat ya. Jadi nggak bisa dipatokin apa yang gue butuh itu orang cewek lain juga butuh gitu. Karena kalau dari tipe gue kan gue tipe yang sangat alpha. Jadi gue udah 32 tahun nih gue belum berkeluarga ya, karena gue keras juga orangnya dan mandiri juga. Sebenarnya faktornya sih karena sangat terlalu mandiri sih. Jadi gue tuh nggak pernah merasa butuh orang lain gitu loh. Karena gue bisa urus semua sendiri. Nah ini apakah bagi cowok-cowok nih bisa jadi insecure nih ketemu cewek mandiri dan juga sukses secara pekerjaan nih. Kalau cowok-cowok yang insecure udah langsung mundur ya. Iya, terus udah gitu dari dulu gue pernah kenal cowok tuh, gue padahal nggak ngeliat cowok dari kayanya loh, cuma jangan yang mau kondo juga sih maksudnya, tapi at least lu punya income tetap dan lu ada mau kerja, gue oke. Tapi mereka sendiri tuh yang kayak insecure dan mereka mencoba supaya kelihatan wah di depan gue, yang akhirnya jadinya maksa gitu loh, pengen punya mobil Mercy padahal duitnya hanya bisa kebeli Avanza gitu, jadinya ujungnya maksa ini yang sebenarnya gue nggak suka. Tapi mereka kan laki-laki kan egonya beda. Iya, karena pride ya. Iya. Nah kalau cowok itu kalau soal pride itu jangan disentuh-sentuh deh. Kalau direndahin jadinya baper, jadi insecure, jadi sumber keributan jadinya. Merasa tidak dihargai pasangan, akhirnya bisa juga selingkuh. Gitu. Bener. Kalau yang terakhir gue kemarin itu karena gue banyak kena kasus penipuan, gue tuh ngarepnya udah cowok yang penting dia mapan, tanggung jawab dan nggak nipu gue gitu aja sih. Tapi yang pasti ya bebet-bebet bobot harus lihat, karena bukan karena gue belagu nggak mau sama yang sekolah lokal ya, karena gue lama di luar negeri, mindset gue beda sama yang lokal gitu. Jadi gue udah dari 13 sampai gue 24 tahun gue di luar negeri. Gue kalau sama yang lokal agak nggak nyambung aja, gue freedom gitu loh, gue individual. Mereka kebanyakan kekeluargaan yang benar-benar ke family banget, nggak western minded, jadi emang agak susah. Jadi gue masih cari yang bebet-bebetnya nggak terlalu jauh sama keluarga gue juga gitu. Tapi yang buat gue sih laki-laki yang penting
dia nggak main perempuan, dia nggak hobi perempuan, terus dia mapan, bertanggung jawab, dan dia punya penghasilan tetap gitu loh. Jadi bukannya kayak YOLO, gaji segini ngabisin duitnya semua buat yang nggak jelas, duit gaji 10 juta langsung habis buat jalan-jalan gitu. Itu nggak banget sih buat gua. Lu nggak apa-apa nggak kaya asal lu punya healthy mindset, healthy circle juga, pergaulan tuh penting banget. Dan lu ada usaha, yang paling penting effort sih. Lu ada usaha kalau lu tuh mau maju. Jadi nggak ada yang baik tapi banget. Kayaknya dari dulu gue lihat segitu-gitu aja kerjanya, susah gitu. Padahal menurut gue kalau cowok ya lu masih usia 20, 30, 40 ya lu masih harus lebih fight gitu untuk get a better life. Tapi kebanyakan orang kalau udah nyaman set ya udah di situ aja. Itu juga susah lah, maksudnya buat attract yang high quality kalau emang cowoknya tuh seperti itu. Jadi intinya healthy mindset, healthy circle, sama mau berusaha ya. Effort ya. Iya mau berusaha. Jadi dia nggak malas. Waktu gue pernah kenal cowok, buset bangunnya jam 11. Gua banget ya. Langsung, ada artis lo ganteng. Gue ilfeel berat deh gitu, keluar aja mau kayak ngajak makan tapi aduh nggak ada duit nih. Enggak lah, ilfeel banget ya ampun, modal ganteng doang. Kalau kayak gitu mau nebeng sama cewek langsung bye. Ya. Nah kalau si cowok itu berusaha tapi belum mapan tuh gimana tuh? Apa yang salah gitu ya? Janganlah, kasihan kan dia insecure lagi, jangan nggak hidup gua. Itu doang sih. Kasihan kan, tapi malah menggila sendiri. Kalau nggak mampu ya udah nggak cocok kan, berteman aja gitu. Soalnya kan nggak mungkin gua itu downgrade, gua punya ASL tuh tidak mungkin. Antara gua stay atau upgrade, but downgrade itu never happen gitu. Berarti gini ya, cari jodoh itu juga harus lihat levelnya juga ya. Iya dong, harus dong. Jadi jangan seperti cewek-cewek yang halu pengen punya pacar Korea kayak Lee Min Ho. Ya, itu kan gue bilang pasti kaca dulu, ngaca. Kalau mau di Ayunda sama suaminya kan emang selevel. Kuliah di Stanford ya. Iya. Kuliah di Stanford, terus S2. Nah, itu kan satu level secara pendidikan juga. Jadi mindset mereka juga sama, satu level. Nah, kalau kalian sama Siwon, Lee Min Ho, dan siapapun personal BTS bukan levelnya gitu. Jangan bully saya ya. Boleh halu, tapi harus tetap mendarat. Atau lu mau halu boleh, mimpi boleh, tapi lu upgrade diri dong. Jangan cuma ngelain-ngelain nonton Netflix, another opa di Korea gitu maksudnya. Ya lu upgrade diri gitu. Kalau mungkin emang mau cari yang ganteng, kaya ya upgrade dulu, olahraga kayak, jaga makan kayak, yang penting badan lu bagus tuh, pede, lu punya pekerjaan gitu. Meskipun gajinya nggak besar, tapi kalau di saat mandiri itu udah punya penghasilan tetap, gajinya lumayan, dan dia juga bisa bersih lah, nggak harus cantik yang dandan menor branded gitu, no. Tapi lu bisa take care of yourself. Lu bisa makannya teratur, sehat, nggak begadang, nggak rokok, nggak dugem, kelihatannya fresh lah sebagai wanita. Lu punya banyak kelebihan, bisa untuk mendapatkan laki yang seperti itu. Tapi saya sekarang ini lu tahu sendiri, cewek yang supaya dapat laki yang kaya usahanya apa? Edit foto, filter, edit. Iya, olahraga gak mau, jaga makan gak mau. Tapi kalau diajak foto, gue punya paha kelihatan gendut, gue punya muka kelihatan lebar. Terus nge-gym cuman 1-2 menit, foto, setelah itu makan. Nongkrong kebanyakan kalau fitness di, kayak gue nggak pernah ada gym body sih, soalnya mayoritas kayak gitu kan gue jadi malas. Gue kan mau olahraga gitu. Ya jadi itulah sekarang. Jadi lu mau yang kayak gimana, tapi lu tidak mau upgrade diri lu, tidak mau mengevaluasi gitu. Gue aja sadar kok buat gue ini umur 32. Kalau mau adu cantik, meskipun gue gak jelek, tapi yang umur 20 banyak lebih cakep daripada gue gitu loh. Orang bilang gue cantik, gue baik, oh terima kasih, gue selalu appreciate when people praise about me. Tapi gue selalu evaluasi diri, umur gue ini udah gak muda. Jadi kalau orang ngomong cantik, sorry, yang lebih cantik dari gue banyaknya bukan main. Jadi gue harus punya kelebihan lain yang bisa gue tonjolkan. Karena beauty when I'm already 30 plus itu is not priority. Beauty kan bisa dipoles. Tapi tetap aja cewek tuh kalau udah umur itu kita nggak bisa bantah ya. Kalau udah 30 plus ya
beauty is not a priority gitu. Gue mesti punya kelebihan lain dari attitude gue yang pas. Jadi gue lebih harus menonjolkan inner beauty gue gitu daripada gue punya outer. Tapi tetap kita harus jaga. Cuman kalau mau ngomong cantik yang umur 21, 22 banyak yang jauh lebih cantik gitu. Banyak yang cantik, banyak yang apa ya? Ya buat cowok-cowok pasti apa ya? Jadi magnet gitu ya. Iya, benar. Dan tetap semua bisa upgrade sih. Oplas bisa, inner beauty juga, attitude semua sekarang bisa kok. Ada sekolahnya, ada bukunya. Kalau emang kita mau belajar, kita mau berusaha untuk upgrade diri, bisa gitu. Cuma itulah yang gue bilang, mau apa enggak, kan kebanyakan nggak mau belajar. Betul. Kebanyakan kan maunya laya-laya, malas-malesan gitu. Mau kelihatan cantik aja, edit terus, filter terus, Filter gitu. terus, iya. Pamer terus, apa punya barang apa, iPhone. Kayak Nah, gitu. ini- Susah lah kalau nggak bisa susah ya, karena kan kalau mau olahraga aja kan lu butuh courage lu butuh disiplin. Nggak ada lu namanya nge-gym sebulan langsung badan lu bagus tuh, nggak ada. Lu mesti jaga makan juga, konsistensi minimal 6 bulan itu pun nggak akan bisa stay permanen nih kalau lu nggak jaga. Saja lu gendut lagi kalau lu makannya acak-acakan, ya kan? Ya. Itu benar-benar butuh effort yang besar. Nah, orang itu jarang yang punya seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ya ada yang mau upgrade diri, wah langsung levelnya tinggi, itu efeknya secara negatif apa? Pas ya si cowok yang naksir dia jadi insecure atau gimana? Upgrade diri untuk negatif. Maksudnya gini, kita ulang ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh ya, ada seorang cewek nih yang tadi Michelle bilang harus upgrade diri. Iya, kalau mau Oh, dapat dia yang kayak Lee Min Ho kan. Upgrade diri supaya ya bisa levelnya level Lee Min Ho. Tapi cowok-cowok yang suka dia kan ini levelnya yang setara sama dia dulunya, terus dia upgrade diri. Nah ini jadi insecure dong si cowok ini. Iya, kan nggak ada urusan sama ceweknya. Kan emang lu aimingnya ke atas, jadi lu Aimingnya nggak ke atas lihat- ya. Iya, jangan lihat yang bawah udah. Jadi yang mau tinggalin aja ya. Iya. Berarti cowok-cowok juga harus upgrade diri dong. Iya, harus dong. Upgrade diri itu harus dari segi finansial, dari segi fisik, dan juga dari inner beauty itu tuh harus di-upgrade. Karena emang orangnya sebenarnya bisa berubah, cuman mau apa enggak gitu. Orang tuh gue tuh kadang pening kepala kalau seorang pengen banget diet nggak bisa nggak kurus gitu kan intinya. Buat diet, buku diet, makanan diet semua dibeli nggak kurus. Enggak, karena nggak ada konsistennya, nggak ada disiplinnya, mana bisa gitu. Jangan sampai bilang, aduh aku gendutan nih, tapi sambil ngunyah. Iya, kadang kalau nggak mau ngunyah minumnya minum manis. Percuma kalau mau kurusin badan tuh minuman manis harus dihindari gitu. Jadi susah kalau orang tuh maunya apa tapi effortnya dan usahanya itu sangat tidak sesuai dengan impiannya, jadi jatuh-jatuhnya halu. Iya. Nah kalau yang halu-halu ini pasti ngelihatnya secara eksternal kan, Mas ya, secara looks-nya dia penampilannya seperti apa, punyanya apa gitu kan. Tapi kalau misalnya ada cewek dideketin sama cowok, tapi cowoknya low profile nih, nggak pamer harta, minimalis hidupnya, itu kemungkinan kan nggak menarik buat dia dibandingin ya yang punya BMW dan lain-lain, meskipun yang si cowok yang low profile ini mampu untuk beli. Nah ini kan salah satu kecenderungan orang kan selalu tertarik sama yang lebih. Iya, yang eye catching duluan. Nah bagaimana nih kalau ada cowok-cowok atau cewek-cewek yang penampilannya minimalis, dalam artian bukan minimalis pakaiannya ya, tapi aksesorisnya, misalnya dia nggak pakai jam tangan, atau pakai jam tangan pun jam tangan yang bukan yang mahalan. Kalau kita mau sebut nama ya, mungkin seperti Grace Tahir yang sangat low profile, minimalis sekali, yang orang tuh nggak lihat dia ternyata super kaya. Oh, kalau dia mah Shakir dan Grace Tahir everybody knows. Iya. Nggak perlu lagi siapa lagi orang Betul. nggak tahu keluarga Tahir gitu loh. Dan biasanya kalau yang cewek-cewek yang suka ke eye catching itulah yang tadi sebelumnya gue bahas sih, karena dia nggak mandiri dan dia ingin menggantungkan hidupnya kepada sang lelaki Demi menaikkan level secara semu ya. Iya.
Tapi kalau yang emang udah orang ceweknya dari keluarga kayak lama segala macam sih kayak cars gitu nggak terlalu masalah. Lu kan lihat banyak orang yang super kaya tapi mobilnya biasa-biasa aja. Iya, Bob Sadino aja pakai celana pendek mulu. Iya biasa-biasa aja karena kalau emang udah kayak lama tuh kita emang udah nggak ada desire buat impress gitu loh. Kita udah tahu komunitinya lu dari keluarga mana, lu punya perusahaan apa, orang tua lu apa. Kita udah tahu sama-sama tahu jadi nggak perlu untuk show off lagi. Kebanyakan itu kalau orang yang show off itu, gue baru beli mobil nih liatin BMW, gue join bisnis ini, lu ikut dong gitu. Itu flexing ya. Iya. Supaya orang ikut bisnis, taunya kejebak bodong. Iya. Itulah yang sekarang tren itu flexing untuk ngajakin investasi bodong atau bisnis lah, nggak semuanya bodong tapi ya mereka kebanyakan show off itu hanya untuk nunjukin kalau mereka sukses di bisnis ini. Misalkan biasanya kayak gitu kan asuransi, MLM, bisa beli mobil baru, rumah, dan juga jalan-jalan ke luar negeri, itulah mimpi-mimpi yang dijual gitu. Tapi kalau yang orang yang udah kayak di Indonesia itu bener kaya tuh kalau ngomong yang itu aja sih, mereka very humble gitu. Mereka Biasa aja ya. try to maintain their wealth aja, how to make it last gitu. Jadi nggak ada yang pamer gitu, nggak penting gitu. Nggak penting. Nggak penting banget. Yang ada malah dideketin orang buat pinjemin utang. Iya, jadi yang bermasalah tuh orang yang kelihatan kaya dideketin orang yang mau pinjem duit. Benar. Nah itu rasa itu. Rasa itu benar. Duit. Sekarang itu ya people money struggling gitu. Gue udah banyak banget ya teman, dan gue cukup menyesal sih banyak bantu orang yang tidak seharusnya gue bantu karena nggak ada duit yang gampang pasti tagih. Karena yang diutangin tuh jauh lebih sengsara, yang ngutang jauh lebih galak daripada Harus ngemis-ngemis dan yang diutangin galak banget. Tuh itu. Kalau pengalaman pribadi saya mah pinjemin duit ke orang, waktu nagih malah mau dilaporin polisi. Ya itu makanya kan otaknya udah nggak tahu konslet kemana. Udah konslet. Dan juga pengeluarannya untuk konsumtif. Kalau untuk modal usaha kan beda lagi kan ya. Jadi, nah ini yang perlu kita pikirkan soal mindset. Iya. Jadi mindset ini mau kita dimanapun, mau kita ngapain, mindset kita harus benar. Yes. Dan sekarang mirisnya itu banyak motivator palsu, banyak coach-coach palsu. Jadi yang sebenarnya punya duit dan kaya itu mereka very private, mereka diem aja, males gitu. Atau takut pajak. Bisa takut pajak, kedua emang nggak mau ngurus gituan ya, bodo amat. Dan mulailah ini motivator palsu, coach-coach palsu yang cara passive income 1 juta per bulan, cara menjadi kaya kan banyak banget kan sekarang. Which is dulu aja tuh gue pernah ikut, gue bego banget, gue mau bayar 1,8 juta untuk sekali dinner. Gara-gara orang itu terkenal dan ternyata pas datang, oh my god, gue ngapain ya gitu ya? Kayaknya nggak penting banget gitu. Gue keikut-ikut gara-gara dia nge-trend ini itu dengan branding dia yang kuat. Tuh gue penasaran aja sih, karena actually gue punya friend gitu. Tapi dengan cara yang begitu makin dibodoh-bodohin lagi. Gitu, karena banyak orang itu pengen belajar sebenarnya, tapi mereka tuh mengikuti hal-hal yang salah. Ya, karena seperti itu tadi, halunya itu pengen seperti orang sukses, tapi ya mereka nggak tahu caranya. Akhirnya ada pasarnya kan bagi motivator. Iya, menjual kelas, kelas biasanya kayak gitu. Karena yang bener kasih biasa diem-diem aja. Jadi makin salah belajar deh, kayak gitu, makin kayak investasinya salah. Tapi ada beberapa kalau emang motivator itu untuk basic mental bagus sih, karena orang untuk menjadi pengusaha kan butuh mental yang kuat kan, gitu. Harusnya lu benahin diri lu dulu gitu, kayak jangan telat, kita udah bisa mulai ngatur uang sebelum belajar yang ABCDE gitu yang belajar disiplin dulu. Terus disiplin finansial. Nah ini kan dua hal ini penting nih. Jadi buat cewek-cewek atau cowok-cowok, cara ngupdate dirinya itu dimulai dari yang sederhana ini dulu kan ya. Yang pasti kalau gue sih harus sehat ya. Apa cuma kita banyak duit tapi sakit-sakit. Itu penting banget sih, sehat. Mulai dari kayak olahraga, jaga makan tuh penting. Untuk diri kita dulu tuh investasi pertama adalah yang paling penting ya investasi diri. Dengan kita sehat, dengan kita bisa menjaga diri, nah itu paling penting. Kedua ya apa yang dikerjakan ya konsistensi. Karena pusing kalau ketemu teman tuh
Ada gue bisnis A, ntar ketemu lagi, ganti lagi bisnis B, ganti lagi bisnis C, D, E, F, G, buset. Gue bilang lu kayak kutil loncat lu, kan banyak kayak gitu. Nah kan itu kan jadi portfolio. Gue punya banyak bisnis. Nah ini kan ya seperti ya sesuatu yang wah di mata orang kan. Ngikutin tren. Cewek ini sukses nih, bikin cowok-cowok pada jiper. Boleh punya bisnis banyak ya bagus, tapi at least lu punya satu pegangan yang tetap gitu, jangan A B C D semuanya nggak jadi. Kalau emang udah bener malas ya udah, banyak yang bilang gue capek kerja mau cari suami kaya, ya boleh silakan. Kalau emang lu happy ya do it gitu, just do it gitu, there's nothing wrong gitu. Tapi kalau emang lu udah depending, lu udah ngasih lu punya financial diri lu untuk ke laki-laki, itu berarti lu udah dibeli. Gue sih ogah banget ya kayak gitu. No way man, no way. Dibeli. Iya, gue capek kerja ini itu, udah ada yang mau sama gue kayak gue sama dia aja semua gitu. Bukannya cukup banyak ya seperti itu, meskipun nggak secara terang-terangan ya, tapi secara mentally seperti itu kan? Iya banyak banget, bener. Itu ya karena mereka nggak punya prinsip, nggak punya pendirian. Jadi maunya hidup enak, nebeng, ya udah gitu. Kalau emang lo happy ya go ahead. Tapi kalau menurut gue sih, di prinsip gue aja ya, itu sih it will never happen to me. Gue bener nggak akan mau menggantungkan finansial gue kepada seorang lelaki gitu, meskipun dia kaya banget. Oh enggak lah, gue harus punya duit sendiri man. Iya, jadi lu pertama, satu lu lebih dihargain. Betul. Kedua lu jauh lebih di respect, dan lu tuh dianggap gitu kalau emang lu tuh punya duit sendiri. Yang semua dari ujung kaki sampai ujung kepala lu minta laki lu yang beliin, beliin. Enggak lah. Nah kayak begini kan sempet viral nih waktu layangan putus lagi viral kan, yang Kapadokia. Oh iya. Nah iya itu kan soal finansial. Dalam artian kan istrinya selalu depending sama suaminya. Dan suaminya kan selingkuh. Selingkuhannya dibawa ke Kapadokia. Dan si istri ngoceh. Itu kan it's my dream. Nah kenapa si istri nggak mandiri? Kalau dia mandiri kan bodoh amat, lu nggak ajak gua ke Kapadokia, gua bisa pergi sendiri. Iyalah, please deh. Gue mau ke Kapadokia, mau ke Dubai, mau kemana, gue tinggal terbang aja, gue pakai duit gue sendiri, bebas, free man gitu. Itulah kenapa dia itu kan sebelumnya juga dokter, dia kan quit kan, dia resign kan, nggak kerja, dan dia jadi ibu rumah tangga full time, dia menggantungkan dia punya finansial kepada suaminya. Akhirnya suaminya selingkuh, dia stres sendiri. Nah itu gue tuh benar-benar menghindari kejadian yang seperti itu. Tapi kan dia nggak mikir, dia mungkin mikirnya, daripada gue capek-capek jadi dokter, mendingan ada suami yang mau ngidupin gue gitu, gue langsung sama dia aja. Itulah akhirnya ujung-ujungnya menyesal setelah tahu suaminya aneh-aneh, selingkuh dan lain-lain gitu. Nah ini insight yang penting nih. Jadi selain upgrade diri, kita juga harus mandiri nih. Jangan sampai kalau nanti terjadi sesuatu dengan kondisi finansial atau dengan kasus yang spesifik kayak layangan putus, kalian tuh nggak punya pegangan. Hidup kalian langsung uring-uringan. Kalau gue pribadi sih mendingan cewek tuh meritnya agak kelihatan aja, nggak apa-apa, umur late 20 atau 30. Kalau tapi susah di Indonesia ini kan, kalau nggak merit 23 aja masa dikejar-kejar. Apalagi udah kepala 3 itu udah diomonginnya sampai pedes ya. Pedes kan, jadi maksudnya tuh kayak karena diburu-buru jadi main cepet. Menurut gue sih belakangan nggak apa, tapi setidaknya lu punya aset, meskipun lu nggak mau kerja lagi ya setidaknya lu bisa dapat uang sewa, apa deposito gitu loh. Maksudnya nabung lah. Jadi mempastikan tuh dari bunga deposito, atau lu punya apartemen, punya ruko disewain. Jadi meskipun udah menikah menjadi rumah tangga tetap ada penghasilan sendiri. Intinya punya uang sendiri lah. Jangan 1% lu depending on the man gitu. Jangan menggantungkan dirimu terus keuangan tuh semua sebagai lelaki. No. Kadang laki-laki kita udah mandiri aja dia bisa injak gimana. Betul. Lu nggak punya duit, di itu mah bener-bener dibejak-bejak kali sama lakinya. Kalau nggak punya duit, gitu. Tapi kan kalau di sisi lain kan, misalnya kalau istri terlalu mandiri, suami seperti nggak dibutuhkan, atau mungkin kadang harga dirinya pun juga terinjak-injak karena istrinya merasa gua lebih mampu daripada lu gitu. Oh iya, itu ada temen gue juga, ada berapa sih yang kayaknya gara-gara lakinya gajinya lebih kecil, dia income-nya lebih besar ya, dia berasa berkuasa semana-mana. Banyak yang kayak gitu, banyak. Nah itu kan yang
bikin lelaki itu insecure kalau istrinya kerja. Kalau solusinya sih kebanyakan karena pihak ceweknya itu kurang bisa mengayomi ya. Kalau yang wanita karir gitu. Gue sampai kemarin tuh belajar loh kayak jadi ibu rumah tangga, ada kursnya loh. Gue baca buku-buku muslim tuh yang di Gramedia, gue beli online, gue beli cara menjadi istri yang baik, cara menjadi ibu rumah tangga yang baik, gue pelajari beneran. Nah ini contoh upgrade diri ya, Contoh meskipun upgrade diri. udah levelnya udah tinggi nih tetap upgrade. Ya, karena kenapa? Gue 32, mulai dari umur kalau pacaran SMA nggak usah dihitung lah ya, intinya 20 lah, dari 20 sampai 32. Kenapa gue banyak gagal gitu? Gue pacaran nggak banyak, dikit mantan gue. Dan karena gue nggak merasa butuh, gue mau freedom dulu, gue banyak jalan ke luar negeri, gue susah punya pasangan kan, gue lebih fokus sendiri, gue fokus kerja. Laki-laki bukan sebuah kebutuhan yang diutamakan gitu, jadi gue biarin aja. Gue mulai belajar kekurangan gue apakah sekarang gue pengen punya pasangan langgeng, jadi gue harus gimana? Gue tuh pelajari, oh laki-laki lebih suka dilayani, ya gue urusin gitu loh. Gue siapin makannya gitu, gue pijitin. Itu sebenarnya bisa dipelajari. Makanya orang tuh kalau yang misalkan kayak tadi lu tanya masalah tentang istrinya karir gitu, laki-lakinya jadi gak nyaman, selingkuh kan segala macamnya karena istrinya biasanya sih mungkin kecapean kerja atau karir, jadi dia kurang ngurusin suaminya. Itu kan memicu suaminya tuh punya teman-teman lagi di luar gitu. Dan itu sebenarnya bisa dikomunikasi, cuma sekarang kan orang jadi susah komunikasi. Iya. Antara sama pasangan kayaknya ribet banget gitu. Padahal sebelahan nggak bisa komunikasi. Nggak bisa komunikasi, kadang ada yang diomongin orangnya tersinggung atau prakteknya keinjak. Jadi kadang susah komunikasi. Nggak bisa, kadang teman gue juga udah sampai berapa lama married juga 10 tahun lebih, susah komunikasi sama pasangannya, jadi nggak bisa memenuhi mereka punya needs gitu. Nah kalau dibandingin sama cewek-cewek yang awal tadi kita singgung, misalnya ngeliat cowok dari Avanza-nya, mungkin nggak akan terjadi seperti itu juga di dalam kehidupan berumah tangganya. Oh itu apalagi lah, kalau emang dia cuma lihat Avanza aja dia teriak-teriak, berarti kan dia kepengen yang mewah. Nah itu lebih susah, kalau jadi rumah tangga, jadi istri gitu, ntar dia mau beli barang-barang juga harus yang branded. Nah itu ribet. Gak apa-apa kalau misalkan mau branded, tapi lu punya duit gak? Gitu kan, kalau yang itu kan dia orang tuanya punya uang. Ntar kalau udah berumah tangga, emang orang tuanya masih membantuin. Nah itu, gue jujur banyak temen anak orang kaya begitu married, tidak bisa kerja, dapat suami anak orang kaya juga ya. Akhirnya tetap aja ngikutin lifestyle orang kaya, pembantu 2, suster 2, supir 2, dan dia nggak kerja. Iya. Sampai dan nggak bisa kerja juga. Nggak bisa kerja juga, sampai akhirnya tuh teman gue kayak ngeluh, married sama si ini anak orang kaya tapi nggak ada gunanya juga kalau dia kerja, mendingan gue dulu cari yang biasa aja, tapi karena dia lifestyle sederhana kan. Itu susahnya kalau orang kaya dulu disupport sama orang tua gitu, kawin support sama suami gitu dengan kemewahan dia dan kebutuhan dia, dan itu akhirnya menjadi beban. Akhirnya laki-lakinya selingkuh gitu, bisa kayak gitu. Dan itu harusnya ceweknya itu belajar kalau emang dulu dia anak orang kaya, ya sekarang dia married ya nggak bisa samain bapak suaminya tuh kayak bapaknya gitu kan, beda. Iya kan, beda. Dia harus bisa menyesuaikan lifestyle-nya dan mengikuti, ya suami gue baru umur segini, early 30s, ber-30an, ya income-nya berapa ya, kalau pakai suster 2, mbak 2, itu 2, ya berat kan? Berat kan? Apalagi sama-sama nikah meskipun sama-sama orang kaya, tapi kan begitu nikah kan orang tuanya udah nggak biayain, ataupun masih kasih uang tapi kan nggak full seperti mereka sekolah di luar negeri dulu kan. Nah itulah yang memicu perselingkuhan. Nah berarti kalau kita mau lihat dari sisi yang lain, ini ternyata jadi sisi positif. Kenapa? Waktu kita melihat lawan jenis, misalnya cowok lihat ke cewek, ceweknya kelakuannya seperti apa, itu udah jadi filter dong ya. Misalnya gua sebagai cowok nih, lihat cewek yang joget-joget vulgar begitu, itu kan terfilter sendiri. Gua mau nggak istri masa depan gua kayak begini? Iya. Gitu. Bisa nggak dia kerja? Apa cuma dia bisa kerjanya cuma joget-joget doang gitu? Sekarang kan kondisi ekonomi juga nggak gitu bagus kan. Suami istri pun harus kerja. Nah, mau nggak dia support juga? Atau dia cuma mau enak-enaknya doang? Nah ini kan yang jadi filter buat kita. Ini posisi sisi positifnya.
ketika kita melihat fenomena seperti ini. Kita udah dengar banyak insight dari Michelle tentang bagaimana seorang cewek melihat cowok dan sebaliknya, dan bagaimana seorang cewek itu harus bersikap. Itu kita harus belajar banyak soal disiplin, soal lifestyle, soal gue jadi lupa. Pertemanan, pergaulan. Soal mindset, pertemanan, pergaulan, dan juga selalu mau berusaha, ada effortnya untuk segala sesuatu. Jadi mau kurus pun harus ada effortnya, mau punya kehidupan yang lebih baik pun harus ada effortnya, mau cari jodoh yang lebih baik pun harus ada effortnya. Bahkan untuk action, masa depan pun ini yang harus dipikirkan baik-baik. Itu nggak semudah dan tidak seindah drama Korea. Iya, benar sekali itu. Bagus banget ketika tidak ada lah sinar drakor, daripada kebanyakan buang waktu di drakor, yang mending upgrade diri. Jujur tapi susah banget, gue aja kagak ada temen ngaji sampai sekarang, gue semikian terus. Nah itu kan secara sosial kan jadi tersingkirkan sendiri gara-gara teman-teman yang lain, circle yang lain kan PHP, ntar berjanji nggak dateng, udah gitu kalau mau nge-gym ntar dia ngajakin nongkrong, aduh malas lah nge-gymnya sejam, dianya ngobrolnya bisa 3 jam, nggak banget lah, maksudnya we are in different vision, different way, jadi gue lebih baik gue sendiri, tapi gue fokus. Ya, jadi harus perhatikan semua aspek kehidupan kita supaya hidup kita lebih baik. Gak cuma dilihat dari sisi materi, tapi kualitas hidupnya gitu. Itu kan yang lebih penting daripada materi. Kalau kualitas hidup kita lebih baik, lebih happy. Kalau kita lebih happy kan apapun yang kita lakukan juga lebih baik gitu. Ya soal materi ya bonus lah, itu kan berkat dari Tuhan. Iya benar. Ya anggap aja kalau kalian kerja sebagai karyawan, tapi kalau kalian nggak happy, apakah kinerja kalian lebih baik? Apakah kinerja kalian nggak membaik, gaji kalian bisa lebih naik atau jabatan kalian naik? Enggak kan? Jadi semua itu harus ada usahanya, effortnya, disiplinnya. Balik-balik ke sana lagi kan ya. Ya, oke. Mungkin sampai di sini aja perbincangan kita sama Cici Michelle. Sampai jumpa lagi di podcast yang lainnya dengan tema yang lebih seru lagi. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Oh